Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang modul tema 7. Nah, modul ini berisi tentang materi mengatur kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan program linear. Nah, konsep penggunaan program linear merupakan penyelesaian masalah yang melibatkan konteks dan aktivitas sehari-hari di rumah, lingkungan tempat tinggal, dan di masyarakat. Sebelum mempelajari modul ini, peserta didik harus menguasai terlebih dahulu materi prasyarat, yaitu tentang pengetahuan dasar perhitung, persamaan, dan pertidaksamaan linear. Oke, check it out. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, marilah kita meninjau tujuan pembelajaran modul 7 ini, yaitu memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, program linear, dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terampil melakukan operasi aljabar dan/atau operasi matematika yang melibatkan program linear dan penggunaannya dalam menyelesaikan masalah dan konteks sehari-hari. Terakhir, terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logik, tidak mudah menyerah, dan percaya diri. Menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. Oke. Nah, kita akan pelajari tentang program linear. Ekspresi matematika yang memuat tanda atau simbol. Tanda ini dibacanya lebih dari, kemudian ini dibacanya kurang dari, selanjutnya itu dibaca lebih dari atau sama dengan, kemudian yang selanjutnya dibaca kurang dari atau sama dengan. Nah, ini disebut dengan pertidaksamaan. Kalau persamaan berarti garisnya ada dua, ya, seperti biasa itu sama dengan. Tetapi kalau ada tanda 4 yang seperti ini, ya, 4 tanda ini disebut dengan pertidaksamaan. Apabila suku-suku dalam pertidaksamaan memuat satu variabel berpangkat 1, maka pertidaksamaan disebut dengan pertidaksamaan linear. Nah, berikut ini merupakan contoh pertidaksamaan linear. Nomor 1, misalnya ada pernyataan sebuah bilangan tidak lebih dari 8. Maka ekspresi matematikanya adalah X lebih kecil atau sama dengan 8. Atau bisa juga disebut dengan X kurang dari atau sama dengan 8. Nah, keterangannya variabel adalah X, konstantanya adalah 8. Selanjutnya, sebuah bilangan sekurang-kurang bernilai 3. Nah, sekurang-kurang ya, artinya minimalnya adalah 3. Berarti di sini ekspresinya adalah X lebih besar atau sama dengan 3. Variabelnya X yang kita gunakan, konstantanya 3. Kemudian ada nilai 6 kali 6 kali sebuah bilangan tidak lebih dari 4. Ini dapat ditulis menjadi 6X lebih kecil atau sama dengan 4. Variabel X, konstantanya 4, ya. Koefisiennya adalah 6. Jadi koefisien itu adalah angka yang berada di samping variabelnya. Nah, lalu 9 lebihnya dari 5 kali sebuah bilangan adalah kurang dari bilangan lainnya. Penulisannya adalah 9 lebihnya 9 ditambah 5 kali 5X kurang dari, berarti tandanya menghadap ke sini ya, ke kanan, yaitu kurang dari bilangan lainnya. Karena tadi sudah kita menggunakan bilangan X dari sebuah bilangan, maka untuk menentukan variabel yang lain kita gunakan misalnya Y. Ya. Nah, variabelnya ada XY, konstantanya 9, kemudian koefisiennya 5. Kemudian ada istilah pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan non-linear. Untuk pertidaksamaan, ini ada 6 contoh yang Ibu ambil. Misalnya di sini ada 3A ditambah 7 lebih besar dari 15. Maka ini disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Variabel yang digunakan yaitu variabel A. Ya. Suku 3A memuat satu variabel berpangkat 1. Kemudian ada contoh lain, 3B dikurang K lebih kecil dari 22.
Ini disebut dengan pertidaksamaan linear dua variabel karena variabelnya ada B dan K. Ya. Sukunya juga ada 2, 3B dan K, berpangkatnya masih 1. 3XY ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 4. Ini disebut dengan pertidaksamaan nonlinear dua variabel. Karena variabel yang digunakan adalah XY dan Y. Suku 3XY memuat dua variabel. Kemudian ada 3A kuadrat dikurang 8 lebih kecil atau sama dengan Y. Nah, pertidaksamaannya adalah nonlinear dua variabel juga, ya, yaitu A kuadrat dan Y. Kemudian ini berpangkatnya 2, ya, berpangkatnya 2 karena ada 3A kuadrat. Kemudian ada 4X, 4 dibagi X dikurang C lebih besar atau sama dengan 7. Ini pertidaksamaan nonlinear dua variabel karena menggunakan variabel X dan C. Nah, berpangkatnya bukan 1 ya, karena ini pangkatnya adalah min 1. Kemudian ada E5 dikurang 2 akar dari Y untuk lebih kecil atau sama dengan 8. Ini merupakan pertidaksamaan nonlinear satu variabel, hanya Y. Suku 2 akar Y memuat satu variabel bertanda akar. Nah, ini contoh-contoh dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan non-linear.